Oke, Manda, kita di sesi yang kedua untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin kamu masih ada daftar pertanyaan. Hmm, Mungkin untuk sesi interview Bapak. Jadi Oh, saya kan boleh. sedikit bingung nih, ada nggak sih tips-tips interview buat recruit nanti kalau ketemu HR atau user gitu. Oke, berarti lebih ke tips umum pada saat menghadapi interview HR atau user ya, kayak gitu. Iya, Oke, gini. Pada saat kamu menghadapi interview dengan HR atau user, kamu hanya perlu menyiapkan tiga aspek. Pertama itu adalah aspek operasional. Yang kedua itu dari aspek menyampaikan. Dan yang ketiga adalah dari aspek informasi. Ingat-ingat aja ya, nanti dipahami aja nanti video ini aku backup ke YouTubeku. Jadi aspek operasional, aspek menyampaikan, dan aspek informasi. Paling simpel gitu. Kenapa kok ada menyampaikan informasi dan ada operasionalnya? Karena interview itu kan proses menyampaikan informasi dengan cara tertentu kan ya, gitu. Mau nanti interview langsung, video conference, atau ngobrol sama orang, ngobrol sama robot, ada yang sama AI juga kayak gitu interview kalau kamu pernah gitu. Jadi intinya tiga itu. Satu, persiapan dari operasional. Operasional itu adalah hal-hal teknis yang harus kamu siapkan jauh-jauh hari, ibaratnya sebelum interview itu. Jangan sampai interview kamu gagal, entah itu dengan HR atau user, gara-gara dari hal-hal teknis atau operasionalnya. Misalkan, kalau kamu mau interview secara offline, ketemu orang langsung, berarti harus nyiapin apa? Oh, mungkin nyiapin pakaian kamu, grooming kamu, ya nggak? Kemudian barang-barang yang harus dibawa, yang di print, yang di copy, yang diisi, gitu. Ja- Kalau ada berkas ya jangan sampai berkasnya itu kurang atau blur atau basah, kotor, terlipat dan lain-lain gitu. Kemudian terkait dengan jadwal, jangan sampai nyasar, jangan sampai ya kan kendaraan mungkin apapun itu. Pokoknya untuk operasional aja gitu. Kalau misalkan online begini, video conference berarti operasionalnya dari sisi apa? Nyiapin perangkatnya, laptop, HP, mikrofon, ya kan? Terus apa? Kalau ada kuota, charger, colokan, jangan sampai nanti tiba-tiba error gara-gara apa dan lain-lain. Bahkan kalaupun ada error-error yang bisa diantisipasi sebelum terjadi, kamu siapin. Oh, nanti kalau Zoomku error, aku udah nyiapin nih, udah aku install di HP ku gitu. Terus noise juga, noise tuh background sini. Jangan sampai ada noise suara atau noise visual gitu. Ya kan? Jangan sampai lagi interview tiba-tiba ada kucing lewat atau apa atau ada suara berisik yang sebenarnya bisa kamu kurangi gitu. Yang karena balik lagi kamu akan dinilai dari visual segini aja kan kayak gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya operasional ini kamu harus siapkan baik-baik biar kamu kelihatan antusias untuk menghadapi interview HR atau user tersebut dan kelihatannya ya memang penuh persiapan gitu. Paham ya, operasional cukup itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke unsur menyampaikan dan informasi tadi. Interview itu adalah proses menyampaikan informasi. Kamu harus menyiapkan dua aspek ini. Menyampaikan tuh praktek gini. Kamu belajar interview dari channel YouTubeku bisa, ada playlist tes interview, kamu dengerin, bisa gitu kan? Atau dari sumber-sumber lain. Tapi pada akhirnya kan interview kamu ngomong juga kan, gitu. Berarti Manda harus menyiapkan apa? Persiapan dari sisi ngomong, latihan ngomong. Mau ngomong sendiri boleh, mau di depan cermin boleh. Dirasain apakah udah lancar, rasain gimana tuh wujudmu kayak gitu, ekspresimu gimana dan lain-lain. Atau kamu record pakai handphone, kamu record, ngomong sendiri, selesai kamu liatin lagi. Bayangin kamu rekruternya atau usernya. Kalau kamu ngomong kayak gini gimana? Oh, ternyata aku duduknya terlalu maju ya. Mukaku isinya satu layar nih. Aku harus mundurin ternyata. Biar aku bisa kalau presentasi, kalau ngomong tuh tetap ada gerakan tangan gini. Nah, gitu-gitu. Jadi itu bisa kamu gituin. Ada teman role play misalkan, ya kan? Kamu bisa role play sama teman gitu, itu bisa banget gitu. Terus nanti bisa apa lagi, cari mentor belajar sama aku misalkan ya kan, itu kan juga bisa, nanti kita akan ke sana ndak gitu ya untuk jangka menengahnya gitu. Jadi itu dari sisi apa, komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal itu ini berkaitan dengan ini nih, artikulasi, diksi, intonasi, terus apa, volume suara dan lain-lain kayak gitu. Jadi biar di situ kamu menarik. Atau yang non verbal, non verbal tuh ini nih, eye contact, ekspresi, gesture nih, gitu, postur-postur, biar nggak ngebungkuk, tegap, gitu, ya kan, gitu. Hal-hal yang semacam itu harus kamu siapkan. Kalau dari sisi menyampaikan ini kamu udah punya persiapan matang, maka kamu di situ udah meminimalisasi kemungkinan gagal atau kurang
kesannya interview gara-gara cara menyampaikannya, paham ya? Gitu. Tadi dari operasional kamu udah tahu harus gimana, dari menyampaikan udah tahu. Yang ketiga adalah dari si informasi. Kalau menyampaikan anggap aja itu mulut, ngelatih mulut. Kalau informasi itu adalah sesuatu yang harus ada dalam kepala yang nantinya akan disampaikan. Pastikan sebelum menghadapi suatu interview itu ada 4 hal yang kamu masukkan ke sini. Yang pertama adalah baca ulang dokumen-dokumenmu. Jangan sampai terakhir kali kamu membaca transkrip nilaimu itu adalah pada saat kamu nge-scan itu. Jangan sampai terakhir kali kamu baca portofoliomu itu adalah saat terakhir kali kamu bikin portofolio itu. Gitu. Karena nanti pada saat interview ya isinya nggak bakalan jauh-jauh juga dari dokumen-dokumen yang kamu lampirkan. Oke? Jadi baca ulang dokumenmu, nomor satu. Nomor dua, riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan ini bisa jauh-jauh hari. Kan kamu udah tahu misalkan di sesi pertama kita bahas profesi yang kamu pengen tuh apa sih? Aku pengen jadi ini gitu kan. Tapi kan di situ kamu udah bisa sambil membayangkan profesi itu tuh udah ada perwakilannya. Misal, oh aku pengen jadi seorang customer service. Customer service apa? Customer service bank. Kan kamu bisa sambil riset bank-bank tertentu kan sebagai percontohan aja, cuplik-cuplik aja. Bank ini misalkan. Oh aku pengen jadi seorang ini. Oh di perusahaan apa? Perusahaan pertambangan. Ya ambil aja pemain-pemain besarnya ini. Paling nggak udah riset gitu. Jadi nanti riset-riset semacam ini bisa dicicil dulu bahkan sebelum kamu dapat undangan interview. Karena itu akan membantu kamu menjawab nanti di tengahnya apabila interviewnya itu dalam ya kayak gitu. Yang ketiga adalah riset soal posisi yang dilamar. Tadi yang pertama adalah baca ulang CV, kedua riset soal perusahaan, tiga adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Walaupun kamu belum pernah ada di posisi itu, cari di internet banyak tugas dan tanggung jawab seorang titik-titik, ya kan? KPI seorang titik-titik, tugas harian seorang titik-titik, software yang harus dikuasai seorang titik-titik gitu-gitu. Riset soal itu. Jadi biar itu akan membantu kamu untuk menghadapi interview, termasuk persiapan sebelumnya gitu. Dan yang keempat adalah riset soal pertanyaan yang biasa muncul saat interview, baik HR atau user. Memang pertanyaan yang ditanyakan HR sama user tuh kita nggak tahu, karena masing-masing orang kan isi kepalanya beda-beda ya. Tapi di luar sana udah banyak banget orang yang dengan baik hati tuh berbagi pengalaman mereka interview. Sampai dari semua konten-konten atau hasil berbaginya orang dari berbulan-bulan bertahun-tahun yang lalu tuh kita ada benang merah. Oh, kok ternyata ini tuh paling sering ditanyakan ya, gitu. Nah, kamu harus riset pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan, apa yang Anda tahu soal perusahaan ini, apa rencana Anda sekian tahun ke depan, berapa gaji yang diharapkan, apa dan lain-lain yang gitu-gitu doang lah, gitu. Biar apa? Biar nanti kalau misalkan kamu menghadapi interview beneran dan yang di pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul itu muncul, kamu nggak kebingungan karena udah banyak orang yang berbagi di online. Jadi yang ada di sini minimal ada 4 tadi. Baca ulang dokumen, baca atau riset soal perusahaan, bisa lewat website atau sosmed. Kemudian riset soal posisi yang dilamar dan riset tentang pertanyaan interview yang biasa muncul. Dengan menguasai ini, itu akan meminimalisasi juga kemungkinan gagal gara-gara nggak bisa menjawab atau salah jawab gitu. Nah, mana yang lebih penting menyampaikan sama informasi? Dua-duanya ini sama-sama penting ya. Ada orang yang salah satunya itu lebih unggul. Dari sisi menyampaikan dia latih terus. Tapi informasi itu kurang dilatih. Biasanya terjadi sama teman-teman yang masih bekerja tapi pengen pindah kerja. Teman-teman yang masih kerja dan pengen pindah kerja itu biasanya banyak ngelatih unsur menyampaikannya. Tapi informasinya kurang. Karena dia sambil kerja. Dia nggak sempet tuh baca ulang dokumennya. Nggak sempet riset soal perusahaannya. Tiba-tiba interviewnya dadakan gitu kan. Akhirnya apa? Seringkali yang sharing sama aku itu adalah dia tuh ngeluhnya gini, Kak aku tuh perasaan bisa loh jawab pertanyaan interviewnya, tapi kok nggak lolos ya gitu. Ya walaupun ada faktor-faktor lain ya gitu. Tapi kayak aku tuh perasaan bisa jawab semua pertanyaannya kok, tapi kok nggak lolos ya gitu. Nah beberapa dari yang sharingnya kayak gitu kan juga aku role play tuh. Ternyata bener. Jadi dia karena udah kerja, udah terbiasa untuk ngomong. Jadi ngomong tuh gampang. Tapi ininya kurang, kurang didalemin. Bukannya nggak pinter, enggak. Kurang ngeriset soal topik-topik yang mungkin akan ditanyakan di situ. Akhirnya apa? Akhirnya dia ngomong itu lancar karena dia udah tahu cara jawabnya gimana lah, ya kan?
cara ngomong secara diplomatis aja, tapi ternyata salah maksud kadang. Yang dimaksud bukan itu. Yang kedua adalah kurang dalam jawabannya. Interviewnya misalkan sama user, tapi ngomongnya terlalu diplomatis, terlalu umum gitu. Itu biasanya, nggak selalu sih, biasanya itu gara-gara menyampaikan itu lebih dilatih daripada informasi. Atau sebaliknya. Nah, yang sebaliknya nih kebanyakan fresh graduate nih, lulusan baru. Informasinya banyak, tapi menyampaikannya kurang dilatih. Kebalikannya. Jadi dia belajar interview tuh baca artikel sana sini, ya kan? Dapat modul ini itu, dengerin konten sana sini. Oh, kalau kayak gini tuh jawabnya gini, gini, gini. Tapi lupa praktekin. Akhirnya apa? Pada saat interview, seringkali tuh ngeluhnya tuh kendalanya gini. Kak, aku tuh beberapa pertanyaan tuh aku tahu loh maksudnya gimana. Tapi mau ngomong kok belibet ya. Mau ngomong tuh kayak, aduh nyusun katanya kok bingung ya gitu. Itu artinya mulutmu tuh nggak bisa ngikutin kecepatan otakmu. Karena otakmu dilatih terus. Mulutnya nggak gitu. Seringkali yang terjadi itu. Ya, jadi nggak imbang. Harus sinkron ya. Ini sinkron koneksi otak sama mulut nih harus sinkron. Karena dalam waktu yang hampir bersamaan, kamu dituntut untuk memikirkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu. Gitu. Jadi harus dilatihnya imbang. Apalagi kedua-duanya kurang. Ada nggak? Ada. Ada orang yang belajar interview tuh nunggu ada tes interview. Sering, bahkan kemarin nih, baru kemarin. Kagak besok besok jam 10 aku mau ada interview. Kak, aku besok jam 11 mau ada interview. Ada tipsnya nggak? Loh, kamu udah belajar belum? Belum. Baca-baca belum? Latihan interview juga belum. Gitu. Ya good luck aja kan ya. Gitu. Gitu sih, gitu ya. Nah, dua hal ini menyampaikan dan informasi ini kamu harus kuat. Gitu. Ya, tetap didasari dengan kemampuan yang tadi ya, operasional teknisnya yang kecil-kecil jangan sampai kelewat gitu. Nah, ini ngomongin interview secara umum ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita bagi jadi dua. Mau menghadapi HR atau user. Kalau menghadapi HR, pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih banyak berkaitan dengan pribadi kamu, psikologi kamu, dan attitude kamu. Bagaimana kamu akan bertindak, bersikap pada saat ada di kondisi tertentu. Gitu. HR akan lebih banyak menanyakan atau menarik hal-hal itu. Kalau dengan user, lebih banyak yang berkaitan dengan teknis, kesiapan kamu menjadi anggota timnya. Kalau sudut pandangnya HR tuh ibaratnya ini anak tuh sejauh ini tuh belajarnya udah sampai mana, gimana potensi dia, gimana cara dia, kondisi psikologisnya gimana, kecerdasannya gimana, kalau dikembangin gimana, bisa jadi aset buat perusahaan gitu-gitulah intinya. Tapi kalau user tuh ibaratnya bayanginnya tuh ini anak tuh ilmunya udah sampai mana? Kira-kira nih, aku kan udah punya anggota tim nih. Kira-kira kalau dia join jadi anggota timku bisa berbaur nggak sama teman-teman lain? Bisa ngikutin kecepatan kerjaku nggak? Bisa sesuai dengan gaya komunikasiku nggak? Gaya kerjaku nggak? Ini anak gampang diarahin atau nggak? Ah gitu-gitu loh. Gitu. Jadi itu yang harus dibayangkan. Jadi nanti kalau pada saat kamu menghadapi user itu akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya teknis banget yang berkaitan dengan pengalaman dan profesi yang kamu lamar khususnya. Kenapa kok kita udah ngelamar kerja harus ada assessment yang dari sisi interview? Karena maksud dari interview, entah interview HR atau user, itu ada tiga. Pertama itu mengetahui, kedua itu melengkapi, tiga mengevaluasi. Satu, mengetahui apa? Mengetahui informasi baru yang dari tahap sebelumnya tuh kita nggak tahu. Misalkan di CV nggak kamu tulis, di psikotes mungkin belum terukur jelas. Ternyata pas interview kamu ucapkan, oh Manda tuh ternyata pernah ini ya, gitu, gitu. Jadi mengetahui informasi baru. Bisa juga nomor dua tuh melengkapi, melengkapi tuh melengkapi informasi yang kita udah punya. Jadi yang kita udah tahu ternyata kamu tuh lebih luas, ternyata kamu lebih dalam gitu. Makanya itu bisa digali lewat interview juga. Yang ketiga itu adalah evaluasi. Kenapa kok ada evaluasi di interview itu? Karena sebenarnya rekrutmen itu adalah proses keterima kerja yang diskret gitu, bertahap. Contoh, kamu ngelamar posisi tertentu, pakai dokumen kan ngirim lamaran, jebret gitu. HR nerima tuh. Berdasarkan dokumen ini, Manda cocok nih buat kerja untuk posisi ini. Lanjut ke tahap selanjutnya. Paham nggak? Oh, berdasarkan hasil psikotes dan yang kemarin, ini Manda masih cocok nih untuk ke tahap ke posisi ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya kayak gitu. Begitupun saat interview juga sama. Berdasarkan hasil interview dan tahap sebelumnya, ini masih sinkron, masih cocok nih. Lanjut ke tahap selanjutnya, misalkan gitu. Ya kan?
Intinya pada saat interview itu apa? Kamu udah sampai menghadapi interview artinya di tahap sebelumnya kamu tuh masih cocok untuk profesi itu. Nah, pada saat interview silahkan berusaha biar secara lisan kamu itu semeyakinkan tulisanmu. Paham? Gitu. Kayak gitu sih tipsnya. Secara umum pahamin itu dulu. Oke? Mungkin ada pertanyaan tambahan boleh? Terus di depan saya interview ya Pak, langsung dengan user. Itu ada tipsnya nggak ya? Apalagi untuk posisi mungkin ke personal assistant yang mungkin sangat-sangat personal karena personal langsung dengan atasan. Ya, pada saat kamu interview dengan user sama kayak tadi ya, sebelum kamu menghadapi pertanyaan-pertanyaannya user tadi, kamu harus riset dulu terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang PA tadi, ya kan? Kemudian tools-tools tertentu yang kamu butuhkan, misalkan ngapa? Ngurusin orang ini jadi PA itu akan banyak kegiatan administratif. Maka apa nih tools-tools administrasi yang kamu harus kuasai? Yang ada di laptop apa? Yang ada di website apa gitu kan? Terus kamu ngapain? Ngatur jadwal. Oh, ngatur jadwal itu mau gimana? Kalau pakai laptop ngatur jadwal bisa pakai apa? Kalau pakai laptop biasa nggak ada koneksi internet, mungkin pakai Excel, pakai Word atau apa. Kalau yang ada internet apa? Oh, ada Google Calendar. Oh, ada Trello, tools-tools gitu-gitu loh. Oh, ada ini itu gitu. Oh, kemudian ada komunikasi dengan ini. Komunikasi lewat apa gitu. Kadang juga misalkan ada memesankan tiket pesawat, memesankan tiket hotel dan lain-lain. Nah, kau familiar tuh pemesanan-pemesanan kayak gitu, ya kan? Pakai OTA tertentu misalkan. Gimana cara main apa misalkan booking.com, Traveloka gitu-gitu ya. Itu atau KAI atau yang maskapai pesawat apa gitu-gitu. Ya kan kan itu berkaitan sama itu. Oh, payment kamu juga harus familiar misalkan sama apa transfer, mobile banking, internet banking atau mungkin ada wallet tertentu ya kan gitu tuh. Nah, yang gitu-gitu aja gitu. Jadi secara umum yang berkaitan sama itu dulu. Benar karena akan ada hal yang lebih ke personal tapi yang secara umumnya dulu ini yang harus kamu kuasai. Kayak gitu sih. Oke, baik Pak. Terus apalagi sejauh ini yang kamu pikirkan soal ini nih, rekrutmen gitu biasanya. Biasanya tuh saya kemarin pernah interview Mm-mm, interventaris dan mm-mm, nah ini Pak pertanyaan yang sering ditanya pas interview apalagi untuk mm-mm, fresh grade. mm-mm, Selama apa tuh? kamu di fresh grade, kegiatanmu apa? Nah, kebetulan kan saya kemarin beberapa akhir ini memang saya join bootcamp. Jadi saya bilang, oh saya join bootcamp aja. Cuman beberapa kelas. Gitu. Jadi bukan cuma bootcamp yang satu sesi, enggak. Tapi saya lebih ke bootcamp yang 10 hari. Saya bilang gitu. Dan Eh, misal untuk yang belum ada kegiatan nih, Pak, ada tips nggak sih untuk jawab apa? Gini, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka oleh HR atau user selalu kamu arahkan dihubung-hubungkan dengan profesi yang kamu lamar. Oke? Sebenarnya Oke, setiap pertanyaan sih kalau ada. Tapi ibaratnya yang pertanyaan yang kayak begini, kamu ngapain aja? Coba jelaskan. Kan terbuka banget tuh, nggak cuma iya atau tidak, belum atau sudah, bisa atau enggak gitu-gitu kan ya. Yang lebih terbuka. Maka dihubungkan, sampaikan saja. Misalkan, sambil saya sibuk mencari, misal ini interviewnya untuk menjadi seorang CS, misalkan, misal aja ya, lamar sebagai CS. Kamu sampaikan secara lisan. Sambil saya sibuk mencari pekerjaan, lowongan kerja menjadi seorang CS, saya sibuk untuk mengikuti beberapa pelatihan, Pak, untuk meningkatkan kemampuan saya. Pertama, saya meningkatkan kemampuan administrasi saya. Saya mengikuti bootcamp di sini selama sekian hari. Di bootcamp ini saya belajar terkait dengan penggunaan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint secara lebih advance agar nantinya pada saat saya bekerja menjadi seorang CS, kemampuan saya menggunakan tools-tools tersebut dapat saya aplikasikan secara lebih advance gitu misalkan. Yang kedua, saya juga melatih kemampuan komunikasi saya. Secara mandiri, saya belajar bahasa asing. Saya belajar bahasa Inggris melalui menonton YouTube di channel A, B, C dan membaca buku TOEFL yang saya miliki e-booknya. Saya berharap nanti pada saat saya belajar bahasa asing ini, saya juga dapat gunakan kemampuan bahasa asing saya ini apabila saya nantinya menjadi seorang CS dan dibutuhkan kemampuan untuk memahami teks-teks, formulir-formulir atau dokumen yang menggunakan bahasa asing tersebut.
gitu. Dihubung-hubungkan aja sama posisi itu Oh, gitu. Jadi nggak cuma sekedar kamu kegiatannya ngapain? Ya Pak, saya sambil lamar-lamar kerja saya sibuk ini saya ikut beberapa bootcamp Pak. Jangan berhenti di situ, hubungkan sama profesi yang kamu lamar. Jadi sejak awal itu ini anak tuh memang fokus ke situ, fokus ngambil bootcamp ini tuh mau ngehasilin skill ini. Nah, skill ini dihubungkan sama profesi yang kamu lamar gitu. Itu secara lisan. Itu harus begitu selalu ya, gitu. Paham logikanya? Nanti di sesi yang private aja aku jelasin tentang ini teknisnya kamu udah bener belum sih ndak gitu. paham, 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 paham. Hmm, oke. Berarti out of topic berarti ini dari LinkedIn dan CV saya perlu direvisi semua ya. Nanti aku akan jelasin, tapi menurutku iya, khususnya LinkedIn sih. Kalau CV-mu itu tadi tinggal dibikin ATS friendly, ya. Ini di luar pertanyaan jawab yang barusan ya. CV-mu Ya, nanti jadi ATS friendly, nanti aku kasih rekomendasinya YouTube-ku ya nanti ya. Buat kamu tonton dulu, setelah kamu tonton baru kamu konversi pakai Word. Nanti kirim ke aku aja. Kalau LinkedIn juga sama. Kalau LinkedIn kamu masih kurang sih, enggak gitu. Gitu. Jadi harus dilengkapi. Nanti aku jelasin di sesi selanjutnya. Gitu. baik-baik. Ada lagi nggak pertanyaan interview sama HR atau user yang kamu atau yang kamu pernah pelajari yang kamu masih bingung kira-kira jawabnya gimana gitu? Oh, biasanya untuk gaji, Pak. Mm-mm, Nah, gaji fresh grade nih, ya kan. mm-mm. Kalau misal saya interview terus ditanya, Mbak, misal kamu untuk posisi ini kamu minta gaji berapa? Nah, saya biasanya cari aman Bapak, kayak saya menjawab dengan sesuai kemampuan kapasitas saya dan saya mengikuti UMR setempat terlebih dahulu. Itu Jangan begitu. Kalau kamu jawabnya kayak begitu, kamu kayak nggak pede ya walaupun akhirnya nanti jatuhnya UMR ya gitu. Kamu langsung sampaikan saja kalau ditanya, kamu ingin gaji berapa? Tunjukin kalau kamu udah ngelakuin riset. UMR di situ berapa? Ini berapa? Ya udah sebut angka gitu. Misalkan kamu yang nanya aku nih, kamu ingin gaji berapa? Sampaikan aja, oh baik Bu Manda, saya ingin mengajukan gaji di kisaran antara sekian sampai sekian juta per bulan. Namun saya masih terbuka untuk negosiasi gaji. Udah nyebut angka. oke, oke. Karena saya takutnya gini Pak, misal saya apalagi mungkin kalau saya berpengalaman, is okay, saya mengajukan nominal angka sekian-sekian. Nggak usah mikir begitu. Yang boleh Oh, menyebutkan nominal itu siapapun. Nggak ada yang bilang fresh graduate nggak boleh ngomong nominal. Boleh. Kan kamu udah riset nih perusahaan apa, udah riset posisi ini apa. Jadi gini, sebelum kamu nyebut nominal, kamu kan udah riset dulu dong, gitu. Riset itu sebelum, misalkan nih, kamu mau nyebut angka contoh. Nanti ujung-ujungnya kamu akan ngomong, saya ingin mengajukan gaji antara 6 sampai dengan 7 juta per bulan, gitu. Misalkan nanti kan kamu ngomong gitu. Tapi kan kamu harus mikir dulu kan itu sebelum ngomong itu. Angka 6 dari 7 sampai 7 juta itu dasarnya apa kan gitu. Nah, itu kamu riset. Riset dari mana? Misalkan kamu cari UMK atau UMP yang berlaku di situ. Oh, di sini tuh UMP-nya tuh 5,9 juta. Kayak Bekasi tuh misalkan itu. Nanti 2025 segitu. Sekitar 5,9 juta. Terus kamu riset soal apa? Riset soal profesi. Oh, seorang ini tuh biasanya gajinya tuh antara 6 sampai 7 atau antara 5 sampai 6 atau 5 sampai 7 gitu. Terus riset soal apa? Gaji terakhir. Oh, aku belum pernah kerja sih gitu. Terus riset apa lagi? Biayamu hidup dari satu gajian ke gajian lain, biaya paling minimumnya tuh berapa gitu. Oh, sekitar ya 5 sampai 6 juta lah gitu. Ya sudah, biaya hidup antara 5 sampai 6, UMR atau UMP tadi di 5,9, terus gaji orang-orang di profesi itu antara 6 sampai 7 gitu atau 5 sampai 7. Ya udah kamu mau masukin angka berapa? Oh, aku mau ngajuin 6 sampai 7. Tapi saya masih terbuka untuk negosiasi atau aku pengen ngajuin antara 5,5 sampai 6,5 gitu. Akhirnya yang di ACC 5,5, ya kamu pikir aja nanti akhirnya. Oh, kalau diterimanya 5,5 kan itu kan masih di bawah UMP, ya kan? Di bawah UMP. Tapi itu masih di rentang gaji seorang CS itu misalkan gitu, ya kan? Dan kalau untuk biaya hidup bulananku kan minimal 5 juta, berarti masih di atasnya itu. Jadi masih safe lah gitu. Jadi kalau kamu mau ngomong langsung
nego di tempat, kalau bisa lewat obrolan ya nggak apa-apa, walaupun nanti tetap ya di offering akan kita didiskusiin lagi gitu. Jadi sebelum nyebut angka range itu kan kamu udah riset gitu. Jadi jangan dibalikin, ya saya akan ngikutin OMK atau MP setempat. Nah, kamu langsung dilempar ke daerah lain gimana? Atau kamu langsung, ya itu nggak profesional sih kalau nyebutnya begitu sih. Menurutku, apalagi kamu udah pernah sharing sama aku begini ya gitu. Sampaikan saja range, bener-bener nunjukin kalau kamu udah pernah riset. Walaupun ngejawabnya nggak usah ngomong berdasarkan riset yang saya lakukan, dan ada tuh yang kayak gitu tuh interview sama aku tuh role play begitu. Berdasarkan riset yang saya lakukan dan kemampuan yang sudah saya miliki. Ah, itu kalimat itu nggak usah ada, langsung aja. Baik Bu Manda, misal gitu ya kamu ya. Baik Bu Manda, terima kasih. Saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan. Namun saya masih terbuka untuk negosiasi. Tapi nanti misalnya dibanting nih, kamu misalkan contoh mintanya 5 sampai 6 gitu kan. Terus, wah perusahaan kita nggak bisa segitu nih. Perusahaan kita bisa cuma 4,5. Kira-kira gimana? Nah, misal digituin kan, gitu. Nah itu nggak harus kamu iyain dulu. Kamu boleh nanya, baik Bu, mohon informasi sebagai bahan pertimbangan. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mohon informasi apakah di sini ada pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawannya untuk meningkatkan kemampuan, kemudian yang berkaitan dengan karir path di perusahaan ini bagaimana ya Bu? Gitu. Seolah-olah tuh kamu jangan cuma ngelihat gaji yang ditawarin di depan mata, paham nggak? Ibarat kamu udah ngasih rentang, terus dibanting di bawahnya, tapi ternyata karir path-nya bagus, ternyata ada training rutin, itu kan untuk meningkatkan kemampuan kan, yang dikasih sama perusahaan. Kalau kemampuanmu meningkat, biasanya tanggung jawabnya juga meningkat. Saat tanggung jawab meningkat, gaji meningkat gitu loh. Jadi daripada fresh graduate ngincer gaji langsung gede, tapi naiknya lama karena pengembangan karyawan juga nggak ada gitu. Mendingan agak turun sedikit, ternyata program pengembangan karyawannya bagus gitu. Jadi akhirnya cepet naiknya gitu. Jadi jangan cuma lihat di awal gitu. Oke. Ini kamu bisa belajar lewat playlist tes interview Kunda. Kamu buka YouTubeku, playlist tes interview. Terus kamu scroll dari video paling bawah. Video nomor 1, 2, 3. Pelan-pelan aja dengerin satu-satu. Itu aku total sekarang udah 80 video tuh. Itu kalau dengerin sekaligus 100 menit lebih tuh. Gitu. Jadi itu step by stepnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Tapi biasanya di saat eh, pertanyaan seputar gaji kan Pak, semisal saya minta di mungkin ya contohnya 6 sampai 7 juta. Tapi biasanya entah user atau HR tanya tuh pasti kayak dengan saya memberi gaji sekian, apa yang feedback apa yang bisa kami terima dari kamu, kemampuan apa yang bisa kami terima dari kamu, gitu Pak. Like, Bagaimana? simple. Kamu hubungkan sama profesimu aja. Gitu. Feedback apa yang akan diberikan kepada kamu? Saya akan berusaha untuk memenuhi tugas tanggung jawab saya sebagai seorang itu. Apa profesi yang kamu lamar? Sebagai itu dengan sebaik mungkin. Di awal-awal saya bekerja, saya akan segera berusaha untuk menyesuaikan diri dan memahami job desk rutinitas harian. Kemudian saya akan juga akan beradaptasi dengan tools-tools pekerjaan dan rekan-rekan kerja di tempat baru saya. Kemudian di situ saya sambil bekerja seiring berjalannya waktu, saya juga akan memahami apa misalkan dan memberikan kontribusi berupa masukan maupun performa-performa terbaik saya gitu. Sehingga nantinya seiring berjalannya waktu sambil kemampuan saya meningkat, kontribusi saya kepada perusahaan juga meningkat. Bahkan kalau bisa saya dapat promosi pekerjaan agar saya bisa memimpin suatu tim dan memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan ini seperti bapak-bapak di depan saya ini. Misal ngomong sama user gitu. Itu. Ya terserah itu kan sebenarnya di kreativitas kamu ya. Itu kan tetap tetap apa kontribusi yang diberikan. Ibaratnya gini. Contoh, kamu ngelamar di restoran. Kamu ngelamar jadi juru masak, ya kan? Juru masak. Terus habis itu kamu nyebut angka. Terus ditanya, kalau kamu gaji segitu, kamu mau ngasih kontribusi apa buat resto ini? Terus kamu ngomong, saya akan berusaha untuk mempromosikan restoran ini kepada semua orang bahwa restoran ini tuh gini 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 gini. Ya salah tempat. Kenapa? Kamu tuh di situ fungsinya jadi juru masak, bukan tim marketingnya, paham nggak? Gitu. Jadi kalau ditanya, kalau udah digaji segitu, emang kontribusi apa yang mau kamu berikan ke sini? Ya hubungannya sama masak itu.
menyesuaikan diri dengan masakan, berusaha membuat layanan masakan itu sesuai tepat waktu, sesuai pesanan, menghasilkan cita rasa yang dipuji dan digemari oleh pelanggan. Bahkan nanti saya akan melakukan riset pribadi untuk menemukan resep-resep tertentu, barangkali bisa membentuk menu baru yang bisa kita kenalkan ke customer dan akhirnya itu akan menjadi penarik pelanggan baru gitu-gitu. Jadi nggak mungkin begitu ditanya kalau dikasih segitu emang kamu mau ngasih kontribusi apa? Terus kamu ngomongin peran lain kan enggak. Tetap balikin lagi ke profesi yang kamu lamar karena gerakanmu tuh ya di profesi yang kamu lamar. Paham? Paham, paham. Gitu gitu. Ingat ya, kalau dari sini tuh sebenarnya kamu harus bisa menemukan apa? Seringkali pertanyaan interview itu pertanyaannya tuh kayak ada banyak gitu, tapi muter-muternya tuh di situ-situ aja. Ke pengalaman, ke pendidikan, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Udah cuma itu aja. Muternya ke profesi yang dilamar, muter-muternya cuma di situ-situ aja. Cuman kan ini butuh latihan nih, ya kan? Karena kalau nggak dilatih, balik lagi. Kalau ini nggak dikasih suplai makanan tadi, bingung mau ngomong apa, ya kan? Tapi mulutmu kalau nggak dilatih juga mau ngomong juga kayak kagok gitu, karena kaget kan ngomong ditanya kayak gitu kan, gitu. Iya. Tiba-tiba kan kita nggak tahu pada saat ditanya gaji, apakah orang tersebut ada yang kayak saya ingin mengajukan gaji antara sekian, orangnya cuma ya ya oke oke gitu. Ada yang wah, kita nggak bisa kalau segitu, kita bisa segini gimana? Nah, ada yang kayak gitu. Oke, kita ada yang tiba-tiba, oh kita kasih segitu, oke, tapi kamu mau ngasih apa ke perusahaan ini? Ya gitu, ya kan? Itu bener-bener butuh jam terbang. Nah, jam terbang ini nggak harus kerja, tapi apa? Latihan, dilatih. Kamu tahu guru sejarah? Kau pernah punya guru sejarah nggak? Gitu, aku juga punya. Kira guru sejarah itu kan kalau bercerita materi itu kan gampang banget ya, gitu kan? Kira-kira guru sejarahmu tuh hidup nggak di zaman Majapahit gitu? Di zaman eh ya dinosaurus gitu-gitu di zaman Soekarno lagi baca proklamasi kan enggak, ya kan? Tapi kenapa kok guru-guru sejarah kita bisa menceritakan dengan baik, bahkan memahamkan siswa-siswanya pada naik kelas, ya kan? Karena tadi metode apakah dia harus hidup di zaman itu dulu biar bisa bercerita dengan baik? Kan enggak kan? Gitu. Dia belajarnya itu benar-benar terstruktur, dilatih gini gitu. Bahkan sisi positifnya apa? Artinya apa? Bahkan orang tersebut kalau tidak mengalami yang dia lakukan bisa bercerita dengan baik kan, memahamkan orang lain. Ya nggak? Apalagi pada saat interview yang ditanya ya soal kamu, isi CV-mu, kamu yang ngalamin, kamu yang nulis, kamu yang ngerasain enak enggaknya. Kan akan aneh gitu kalau kamu ditanya-tanya soal yang kamu lakukan tapi nggak bisa lancar. Padahal di sisi lain ada guru sejarah yang mampu bercerita yang nggak dia alami tapi lancar gitu loh. Paham maksudnya? Gitu. Jadi harus imbang ya, yang di otak sini sama yang di mulut, otak mulut gitu. Baik. Oke, oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum? Mungkin cukup itu sih, Pak. Cukup ya? Oke, cukup. Kalau cukup, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Aku ngomongin soal CV-mu ya. Tunggu sebentar. Oke.